Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursila dari kelas A12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan tentang perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, liberalisme, dan fasisme. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu idios dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang atau sebuah negara dalam mencapai tujuannya berdasarkan pengetahuan. Terdapat banyak ideologi di dunia, di antaranya adalah ideologi Pancasila yang dimiliki Indonesia. Kemudian ada ideologi komunisme, liberalisme, fasisme, dan lainnya. Beberapa ideologi yang kali ini akan saya bahas memiliki perbedaan yang mendasar. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila Pancasila. Ciri-ciri ideologi Pancasila adalah 1. Berasal dari falsafah hidup masyarakat. 2. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. 4. Menerapkan sistem pemerintahan dan semua aspek kehidupan berdasarkan hukum. Dan ciri yang terakhir dari ideologi Pancasila adalah bersifat terbuka, kreatif, dan dinamis. Sedangkan ideologi komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang bertujuan menggantikan hak individu dengan hak-hak umum berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi. Komunisme meyakini bahwa semua orang setara dan mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Ciri-ciri ideologi komunisme adalah: pertama, tidak meyakini keberadaan Tuhan. 2. Kepemilikan barang menjadi milik bersama. 3. Mengajarkan teori perjuangan kelas. 4. Revolusi dilakukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan negara atau kelompok daripada kepentingan individu. Perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi komunisme adalah: dalam ideologi Pancasila diterapkan di Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam kehidupan bernegara. Sementara, ideologi komunisme hanya memiliki satu kekuasaan melalui Partai Komunis. Ideologi komunisme juga membatasi demokrasi sehingga rakyat tidak memiliki kebebasan berbicara. Dalam ideologi Pancasila, seluruh kekayaan alam yang ada dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam ideologi komunis menerapkan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Ideologi Pancasila membebaskan warganya memilih agama atau keyakinan, sedangkan komunisme menganggap agama sebagai candu sehingga keberadaannya tidak diperlukan. Komunisme meyakini bahwa agama harus dijauhkan dari masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan atau ateis. Dalam ideologi Pancasila, percaya bahwa masyarakat ada karena individu, dan individu bebas berperan dalam kehidupan masyarakat. Sementara komunisme menganggap individu dan masyarakat kurang penting karena kepentingan negara adalah yang utama. Kolektivitas yang dibentuk negara jauh lebih penting. Kemudian kita beralih ke ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang menjunjung tinggi hak individu. Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus memerhatikan kebebasan individu. Ciri-ciri dari ideologi liberalisme adalah: kebebasan dan hak individu dinomorsatukan. Kemudian nilai-nilai nasionalisme berada di bawah hak individu. Negara adalah alat untuk mencapai tujuan individu.
Dan ciri yang terakhir dari ideologi liberalisme adalah hak individu diakui oleh negara, termasuk hak untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Perbedaan ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme adalah dalam ideologi Pancasila, hak dan kewajiban individu sangat dihargai. Tetapi hak asasi dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan hak asasi orang lain. Sistem pemerintahan ideologi Pancasila diharapkan dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sikap saling menghormati hak masing-masing. Sedangkan sistem pemerintahan dengan ideologi liberalisme, negara tidak berhak mengganggu hak individu. Sehingga individu yang memiliki kekuasaan dan kelas ekonomi lebih tinggi mempunyai hak lebih besar dibandingkan yang lain. Di dalam ideologi Pancasila, paham ateis atau paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan tidak diterima. Sedangkan ideologi liberalisme membebaskan penduduknya untuk memilih. Penduduknya dapat memilih untuk meyakini Tuhan atau memilih menjadi ateis. Ideologi Pancasila menghargai adanya kesamaan hukum dan kebebasan hak individu yang dibatasi. Maka Indonesia melalui ideologi Pancasilanya sangat menghormati keberagaman, baik keberagaman ras, suku bangsa, agama, budaya, warna kulit, dan sebagainya. Sedangkan ideologi liberalisme tidak demikian, karena liberalisme menganut kebebasan individu yang mutlak, sehingga penduduk dengan komunitas terbesar akan lebih dihargai daripada penduduk minoritas. Sekarang kita beralih ke ideologi fasisme. Ideologi fasisme adalah ideologi yang dijalankan dengan cara absolut dan tegas, tidak percaya pada politik demokrasi dan meyakini seorang pemimpin karismatik otoriter. Ciri-ciri dari ideologi fasisme adalah 1. Tidak adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi individu. 2. Pemerintah diktatorial atau bersifat diktator dengan kekuasaan absolut dari pemimpin. 3. Sistem pemerintahannya dengan satu partai. Masyarakat dan negara digunakan untuk mencapai tujuan. Tidak mengakui adanya persamaan derajat antar manusia di mana ada yang diperintah dan ada memerintah. Dan sangat membutuhkan gerakan militer. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme adalah ideologi Pancasila bersifat terbuka, sedangkan ideologi fasisme bersifat tertutup. Dalam ideologi Pancasila tidak menjadikan agama sebagai alat politik, sedangkan fasisme menggunakan agama bukan sebagai sebuah keyakinan yang bersifat rohani, melainkan fasisme menggunakan agama sebagai alat politik mereka. Ideologi Pancasila sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negaranya, dan bahkan negara menjamin perlindungan terhadapnya. Sedangkan fasisme melegalkan adanya kebijakan politik rasisme, intimidasi agama, dan bahkan melegalkan adanya kekerasan. Di dalam fasisme hanya ada satu ras atau etnis yang berkuasa dan superior di antara ras-ras lainnya. Berbeda dengan Pancasila yang menganggap bahwa semua ras dan suku bangsa adalah sama, tidak ada yang dianggap superior atau yang lemah. Pancasila sangat mengedepankan adanya mufakat, musyawarah, dan juga perundingan dengan utusan rakyat. Sedangkan ideologi fasisme menerapkan pola pemerintahan yang otoriter dan diktator. Semua terpaku pada satu orang saja. Jika melawan, maka akan segera dibersihkan dan dipersekusi oleh pemerintah. Dalam ideologi Pancasila, seluruh rakyat mendapat keadilan yang sama tanpa memandang sara mereka. Semuanya mendapat jaminan keamanan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya dari negara. Dalam fasisme, keadilan sosial tidak diminati oleh seluruh rakyatnya. Keadilan sosial hanya diminati oleh segelintir orang, ras, dan suku bangsa.
Demikian penjelasan saya mengenai perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme, liberalisme, dan fasisme. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.